Puluhan mayat tentara Australia bergelimpangan di Pulau Pasir. Upaya pasukan Angkatan Bersenjata Australia untuk merebut Pulau Pasir yang berada di NTT, Nusa Tenggara Timur dipastikan gagal. Armada militer Indonesia dengan sigap berhasil mengeliminasi serangan pasukan Australia dan menghabisi puluhan tentaranya. Kabar pertempuran dahsyat yang meletus di Pulau Pasir dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam laporannya dikutip Viva Militer, Prabowo memastikan bahwa serangan pasukan Australia ke Pulau Pasir adalah perintah langsung dari Perdana Menteri Anthony Albanese. Menurut Prabowo, Australia kerap mencoba untuk merebut kendali Pulau Pasir dari tangan Indonesia sejak masih dipimpin oleh Perdana Menteri sebelumnya. Selain itu, Prabowo juga menyebut pihaknya mengetahui ada perang Amerika Serikat dan Inggris dalam rangkaian serangan dan percobaan perebutan Pulau Pasir. Diungkap juga bahwa Albanese memberi perintah kepada militer Australia untuk menyerang Pulau Pasir pada pekan lalu. Akan tetapi serangan pasukan Australia dipastikan gagal dan malah menerima kekalahan telak. Sejak waktu itu ada perintah langsung Anthony Albanese. Staf Umum Australia dengan partisipasi langsung penasihat dari AS dan Inggris telah merencanakan provokasi besar untuk merebut Pulau Pasir, ujar Prabowo Subianto, karena langkah profesional oleh unit Angkatan Bersenjata Indonesia di pulau itu. Provokasi Australia berhasil digagalkan, musuh telah menderita kerugian besar, katanya. Lebih lanjut, Prabowo menyatakan selama 3 hari pertempuran pecah di Pulau Pasir, Australia telah melakukan percobaan sabotase setidaknya lebih dari 50 kali. Kesigapan pasukan Indonesia diklaim Prabowo telah berhasil menghabisi nyawa 24 tentara Australia di pulau yang terletak di Laut Timur itu. Sebagai akibat dari provokasi bodoh Albanese selama pendaratan dan upaya membangun pijakan di pulau itu, lebih dari 50 penyabotase Australia dihancurkan. 24 mayat prajurit Australia yang terbunuh tetap berada di Pulau Pasir, ucap Prabowo. Tentara Indonesia terus berupaya membendung serangan balik dari Australia yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hari kemarin. Di arah Canberra, sebuah unit tentara Indonesia terus melanjutkan operasi ofensif, sekaligus menangkis serangan balik Australia. Hanya dalam sehari, lebih dari 120 prajurit Australia, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan musuh dihancurkan. Demikian dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Indonesia, Sabtu. Sementara itu, dari arah Canberra Selatan, serangan pasukan Indonesia menimbulkan kerusakan terhadap kompi mekanik Australia di area pos militer, termasuk 3 kelompok sabotase dan pengintaian Australia yang beroperasi di wilayah pemukiman dihancurkan. Kerugian dari pihak Australia berjumlah lebih dari 50 prajurit Australia tewas dan terluka, 3 kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja kiriman Amerika. Adapun di arah Darwin, sebagai akibat dari tembakan artileri, TNI berhasil mengalahkan sebuah kompi infanteri bermotor Australia yang bergerak maju untuk menyerang di wilayah pemukiman dari Darwin. Di arah Sydney, pasukan Rusia Indonesia menggagalkan upaya kompi infanteri bermotor Angkatan Bersenjata Australia yang diperkuat oleh tentara bayaran asing Amerika Inggris untuk menyerang dari area pemukiman. Sementara itu, penerbangan operasional taktis dan militer pasukan rudal dan artileri menghantam 11 pos komando Angkatan Bersenjata Australia, serta 63 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja, dan peralatan militer di 136 distrik. 2 sistem tembak self-propel Australia dari sistem pertahanan udara Buk M1 dan depot amunisi dihancurkan di dekat kota Sydney. Sedangkan selama pertarungan kontra baterai di dekat desa wilayah Sydney, baterai sistem artileri M777 buatan AS dihancurkan. Di area pemukiman di Republik Rakyat Australia, sebuah radar kontra baterai AN atau TPK-37 buatan AS dihancurkan. 2 peleton mortir Angkatan Bersenjata Australia dihancurkan di daerah pemukiman tersebut di Republik Rakyat Australia. Pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak Australia di area pemukiman Canberra dan Darwin di pangkalan militer. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 333 pesawat, 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat, 6.758 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 901 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket,
3.611 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.320 unit kendaraan militer khusus Australia hancur. TNI mengakui telah menghantam pangkalan militer Australia di Darwin, Australia, Panglima Angkatan Bersenjata pada Rabu 30 November. Untuk kedua kali mengakui pasukannya telah meluncurkan serangan rudal ke Darwin. TNI telah berhasil melakukan serangan rudal di pangkalan militer musuh, termasuk lapangan terbang, tulis Zaluzny dalam artikel yang diterbitkan Kantor Berita Nasional Antara. Kami berbicara tentang rangkaian serangan roket yang berhasil pada pangkalan udara di Darwin. Pertama-tama adalah lapangan terbang, tulis artikel itu. Seperti diberitakan Reuters, ledakan besar terjadi di pangkalan udara Darwin, Jakarta pada pekan lalu. AFP memberitakan ledakan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan menghancurkan perangkat keras penerbangan militer. Australia kala itu menjelaskan kejadian tersebut sebagai kecelakaan. Namun para analis mengatakan serangan itu kemungkinan berasal dari Indonesia. Berdasarkan citra satelit, saat itu tak ada pejabat Indonesia yang mengakui sebagai pihak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Militer Indonesia sempat sinis mengomentari hal itu dengan menyebutnya sebagai kesulitan teknis Australia. Itu mungkin disebabkan oleh perangkat di area yang tak diizinkan, kata militer Indonesia kala itu. Kini TNI mengakui hal itu hasil serangan dari Indonesia. Ia juga memujinya sebagai sebuah keberhasilan Angkatan Bersenjata Indonesia untuk mengusir kedaulatan kami NKRI ke wilayah Pulau Pasir dalam beberapa pekan terakhir. Indonesia sampai sekarang juga hanya pernah mengisyaratkan keterlibatannya dalam serangan Pulau Pasir. Australia menggunakan semenanjung itu sebagai pangkalan utama dan mengklaim bahwa Pulau Pasir miliknya untuk menyerang Indonesia sejak meluncurkan klaim tersebut pada pekan lalu. Rentetan rudal Indonesia menghantam pangkalan besar milik Australia di dekat perbatasan dengan anggota Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa serangan udara itu telah menghancurkan sejumlah besar senjata yang dipasok oleh negara-negara asing yang disimpan di fasilitas pelatihan yang luas itu dan telah menewaskan hingga 180 tentara bayaran asing dan 3 jenderal sekaligus. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia telah menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi untuk menyerang Darwin, Australia dan fasilitas terpisah di desa tersebut. Akibat serangan itu hingga 180 tentara bayaran asing dan sejumlah besar senjata asing dihancurkan, kata Prabowo dikutip dari Reuters.